Shalom saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita mau menyiapkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mau membawa hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat saat teduh sejenak. Saat teduh akan diiringi lagu Kekuatan di Hidupku. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseduh berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita akan bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadirannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan. Yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian. Dan terimalah dengan penuh sukacita. Kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Karena kasih Tuhan, kita masih ada di tempat ini. Karena kasih Tuhan, kita sehat, kita kuat. Bukan karena hebat dan kuatnya kita. Satu hal bahwa kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mendekat. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik, karena Tuhan sudah teramat baik, dulu sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Urapi setiap umat-Mu hari ini. Tuhan di dalam kekudusan.
Dari tempat ini Tuhan, bersama umat-Mu, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Sebab kami sadar, Engkaulah Allah yang layak terima segala puji, sembah, dan hormat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami sadar Tuhan, di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa.
Dan hari ini Engkaulah pusat perhatian kami, pusat penyembahan kami. Biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau bertata atas puji-pujian kami. Seluruh umat-Mu di tempat ini menikmati urapan, jamahan-Mu, dan berkat-Mu yang selalu baru. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ada sukacita yang besar di tempat ini yang sudah Tuhan curahkan buat kita semua. Amin. Roh Kudus, Roh Allah hadir di tempat ini. Amin. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jaga hati dan pikiran. Amin. Dengan api urapan-Mu, itu hasil kudus-Ku, yang Kau semua bangsa bagi-Mu. Semua katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawatku, umat-Nya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Mari semua penuh semangat. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bibir, hati dan pikiran. Dengan api urapan-Mu, Ku kasih kudus-Mu, yang Kau semua bangsa bagi. Semuanya katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umat-Nya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umat-Nya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik. Yang boleh berkata baik, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan terus menyembah Tuhan. Sebab Dia hadir di tempat ini. Ya Tuhan, haleluya. Bekerjalah atas setiap kami ya Roh Kudus. Sebab kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah setiap kami.
Kami merindu mendekat. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Seringkali hidup kita tidak sesuai harapan. Walaupun gunung tak berpindah dan masalah itu tetap ada. Mari Bapak Ibu, kita tetap percaya. Kita memilih untuk tetap percaya, sebab Dia yang punya kuasa. Amin. Kami memilih untuk percaya Tuhan. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, kami percaya, tetap percaya, sebab Engkau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Kami melewati tangisan, dan rasa sesat di dada, rasa sesat di dada. Imanku berkata, kami percaya Engkau yang pegang kuasa, yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu setia, dan inilah harapan kami bahwa Engkau bisa kami andalkan, bahwa Engkau adalah gunung batu kami. Kami percaya bahwa pergumulan di dalam dunia ini kami bisa menghadapinya dan mengatasinya bersama dengan Tuhan. Terutama kami dengan penuh hati, penuh sukacita. Kami rindu untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Biarlah kami sebagai mempelai perempuan boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kami supaya lebih berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan akan segera datang. Dan kami percaya, kami rindu supaya jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini boleh kedapatan kudus, kedapatan suci, kedapatan terus melakukan firman Tuhan, dan Roh Kudus menuntun. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami, harapan kami hanya kepadamu saja. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Sepanjang bulan ini tema-tema khotbah adalah menyambut kedatangan Kristus, ya. Menyambut kedatangan mempelai laki-laki yang kedua kali. Pada pagi ini judul khotbah adalah hidup bijaksana atau bodoh. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah
sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Perikop ini berbicara mengenai kerajaan surga yang diumpamakan dengan 10 gadis. 10 gadis yang sedang mempersiapkan untuk memasuki sebuah pesta perjamuan kawin. Jadi kerajaan Allah itu terkait dengan perjamuan besar. Ya, dan 10 gadis ini siap-siap untuk memasuki perjamuan pesta itu. Kalau bicara mengenai pesta, itu bicara mengenai kegembiraan, ya. Pesta itu bicara mengenai sukacita. Kalau anak kita mau mantu, mau menikah, kita siapkan anak kita yang mau menikah, kita siapkan semua yang dibutuhkannya dan pesta akan digelar. Pesta itu bicara mengenai sukacita, bicara mengenai kebahagiaan. Pesta tidak pernah bicara mengenai kesedihan, tidak pernah bicara mengenai duka cita. Pesta perkawinan bicara mengenai sesuatu yang terang. Pada waktu itu banyak pelita, banyak obor. Zaman sekarang lampu-lampu di mana saja dengan dekorasi yang indah yang bisa dibuat sebaik mungkin. Jadi Alkitab berkata bahwa gambaran akhir zaman itu kisahnya adalah happy ending, ya. Tidak mau kita nonton film kisahnya sad ending. Tidak mau hidup kita, kisah hidupnya akhirnya wah sedih. Tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan janji dipersiapkan untuk masuk ke dalam pesta, ke dalam perjamuan, yaitu kebahagiaan, janji Tuhan yang luar biasa, kegirangan yang besar, pertemuan yang belum pernah dialami oleh siapapun juga selama di dunia ini. Sebuah pertemuan besar, sebuah kegirangan besar, sebuah kesukacitaan yang luar biasa. Inilah kegirangan yang besar di akhir zaman. Meskipun kita sebagai murid Kristus mesti memikul salib, mesti menyangkal diri kita, mesti membuat komitmen Tuhan, aku mau jadi murid-Mu, aku mau mengikuti perintah-Mu. Meskipun kita berhadapan dengan masalah-masalah yang besar, tapi karena ada kegirangan yang besar ini, karena ada pesta yang besar ini, jangan menyerah. Jangan berhenti mengiring Dia. Teruslah mengiring karena ada pesta yang besar yang Tuhan siapkan untuk kita semua, murid-muridnya yang sampai pada garis akhir mengiring Dia. Jangan menyerah. Keadaan yang berat yang mungkin kita hadapi, entah itu sakit, penyakit, entah itu pergumulan yang berat. Kita harus memandang kepada Dia yang akan datang itu. Dan kita percaya bahwa kita akan beroleh kesukacitaan yang Tuhan akan berikan.
Dunia ini pernah dikejutkan dengan meninggalnya seorang aktor yang terkenal. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nama aktor ini ya. Namanya Robin Williams. Iya. Dia mengakhiri hidupnya sendiri. Robin Williams, seorang aktor komedi. Dalam film-filmnya, dalam pertunjukan teaternya, dia sangat lucu sekali. Iya. Membuat banyak orang tertawa. Mentertawakan dirinya sendiri, mentertawakan orang lain. Senang nonton film itu, nonton teater itu. Dan orang-orang berasumsi bahwa wah ini Robin Williams ini ya, pasti hidupnya penuh dengan canda tawa. Tapi berita mengejutkan. Dia mengakhiri hidupnya sendiri karena beban hidup yang tidak bisa dia pikul. Di dalam dunia bisnis ada seorang bisnismen yang masih muda sekali. Iya. Hidupnya sangat menjanjikan, prestasinya sangat tinggi. Dia adalah CEO dari sebuah perusahaan yang namanya Zappos, namanya Tony Hsieh. Masih muda, energik, mimpin perusahaan yang besar. Suatu kali tempat rumah tinggalnya terbakar. Dan dia mati di dalamnya. Punya selidik sebenarnya. Kata pihak berwajib, anak muda ini yang hebat ini bisa keluar dari tempat tinggalnya. Bisa menyelamatkan diri dari api yang menyala di tempat tinggalnya. Tapi anak muda ini tidak mau. Tetap di tempat tinggalnya dan terbakar habis dan dia mati. Dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang seperti itu. Beban hidup di dunia ini begitu berat. Sayang sekali kalau orang tidak melihat janjinya Tuhan. Keluh kesah begitu banyak di dunia ini. Sayang sekali kalau tidak percaya kepada masa depan yang Tuhan mau buat. Hidup kalau tidak ada janji-janji Tuhan di dalam diri kita. Keputusasaan datang silih berganti. Frustasi datang silih berganti. Akhirnya membiarkan hidup kita tidak bahagia. Membiarkan hidup kita tidak bersuka cita. Injil Matius pasal 25 ini mau mengajarkan kepada kita. Nantikanlah Tuhan. Bersiap sedialah. Tunggu dengan setia. Ada sukacita. Biarpun beban hidupmu begitu berat. Tunggu dia, nantikan dia. Orang-orang mungkin bertanya dengan sinis, apakah kerajaan surga seperti 10 gadis itu masuk kepada pesta itu apa ada Pak? Apakah pesta itu akan betul-betul nyata, real? Buktinya sampai sekarang. Gereja usianya sudah berapa lama? Gereja usianya sudah 2000 tahun lamanya. Betulkah kerajaan surga itu akan nyata? Jangan-jangan kita tunggu. Ya. Kita nanti. Jangan-jangan yang menanti-nanti ini halusinasi Pak. Ya.
mimpi, imajinasi yang kosong. Dan orang-orang modern bilang, apa betul itu seperti itu? Apakah betul-betul nyata? Pesta perkawinan ini yang ditulis di Injil Matius adalah sebuah perumpamaan. Untuk menggambarkan semua yang akan terjadi ketika Kristus datang yang kedua kali. Mempelai laki-laki pasti datang. Sejarah Alkitab mengatakan kalau Tuhan berjanji tentang sesuatu hal, pasti Dia akan menggenapi. Kalau Yesus berjanji bahwa Dia akan bangkit, Dia akan mengirimkan Parakletos, Roh Kudus, maka pasti akan digenapi. Kalau Dia berkata, aku akan datang yang kedua kalinya nanti. Dia pasti akan datang. Sekarang, bagaimana respon kita untuk menyambut sang mempelai laki-laki itu, yaitu Kristus? Bagaimana respon kita? Apakah kita berjaga-jaga? Kita siap sedia? Kita terus menantikannya dengan sungguh-sungguh. Gadis-gadis yang disebut di dalam perumpamaan ini menjadi contoh penantian dari gereja-gereja Tuhan, dari umat Tuhan sepanjang masa. Di dalam cerita Injil Matius pasal 25 ini, mengapa mempelai laki-laki tidak kunjung datang dalam pesta? Ya. Pernah yang sempat bertanya seperti itu, kok tidak datang-datang ya? Ini mempelai laki-laki. Yesus mengambil kisah perkawinan waktu itu di Palestina. Kalau ada perkawinan, mempelai laki-laki itu pergi dulu mengunjungi desa-desa yang lain. Ya. Di sana, di desa-desa itu ketemu kerabatnya. Datang ya, datang. Oh, ini nanti pestanya seperti ini. Jangan lupa datang. Saya tunggu ya. Ya ketemu dengan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, dengan paman, dengan bibinya. Dia ketemu. Kalau desa untuk pernikahan itu ada di sebelah sini, dia kitari dulu ada desa-desa di sini dulu. Sampai kepada tempat tujuan. Sang mempelai mengunjungi beberapa tempat. Mengajak keluarga-keluarga handai taulanya untuk datang. Dan mempelai menuju ke tempat perkawinan itu ditunggu oleh 10 gadis. 10 itu menunjukkan angka komplit. Menggambarkan keseluruhan dari orang-orang percaya. 10 gadis menunggu mempelai yang akan segera tiba. Tapi kok enggak datang-datang ini. Kerabatnya banyak ini. Handai taulanya banyak. Lalu ditunggu-tunggu ya. Dalam perumpamaan ini sebenarnya Yesus mengkritik, menegur orang-orang yang menunggu kedatangannya tetapi tidak ada persiapan dengan baik. Tidak membaca tanda-tanda zaman. Malah bersikap bodoh, tidak berjaga-jaga. Seperti 5 gadis bodoh yang kehabisan minyak
untuk pelita mereka, obor untuk pelita tidak ada. Maka nyala api tidak ada lagi karena minyaknya habis. Yesus berkata 5 gadis yang bodoh itu seperti orang-orang Yahudi, Saduki, Farisi, ahli-ahli Taurat. Orang-orang ini memang menghafal kitab suci. Katam, membaca kitab suci berulang kali. Berbajukan baju kerohanian. Mereka pergi ke bait Allah setiap hari Sabtu. Mereka rajin melakukan puasa, mereka rajin melakukan tradisi-tradisi yang ada. Tetapi orang-orang Yahudi ini tidak ada firman Tuhan yang hidup di dalamnya dan tidak ada Roh Kudus. Membawa obor, minyaknya habis, tidak dapat menyala. Tidak dapat menyinari jalan. Ini seperti tingkah laku para Yahudi waktu itu. Mereka melakukan banyak sekali acara-acara keagamaan, pelayanan di bait Allah, melakukan ritus-ritus ini. Tetapi mereka tidak bisa menyinarkan kemuliaan Allah melalui hidup mereka. Mereka tidak ada keintiman dengan Allah. Mereka tidak ada kedekatan dengan Allah. Mereka melakukan ritual-ritual itu. Mereka suam-suam. Mereka kering secara rohani. Mereka jauh dari Tuhan. Pergi ke gereja. Pergi ke bait Allah, kok bisa jauh dari Tuhan? Rajin melayani kok bisa jauh dari Tuhan? Kok bisa firman Tuhan tidak ada di dalam hidupnya? Dan Roh Kudus tidak ada di dalam hidupnya? Karena Tuhan tidak dibiarkan untuk berkuasa seperti kerajaan surga yang memerintah di dalam hidup anak-anaknya. Maka orang-orang Yahudi ini dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh kedagingan. Hidup mereka kosong, hidup mereka penuh dengan harapan palsu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas mengenai 5 gadis bijaksana, kalau ditanya bagaimana keadaan Indonesia tahun 2025 ini? Yang menarik, ada sebuah survei yang dilakukan dari Ipsos Global Survey. Ini top 3 survei di dunia. Salah satunya di Indonesia namanya Nielsen. Ya. Ini lembaga survei yang ada di Perancis. Ya. Lembaga ini mengadakan survei 500 sampai 1.000 orang, dikasih kuesioner di setiap negara. Di dalam survei ini ditanyai, ini kamu percaya enggak negaramu, bangsamu ini orang-orangnya optimis? Dan hasil surveinya bagaimana? Hasil surveinya ya, yang paling tinggi tahun 2025 pada bulan Juni tentang bangsa, tentang negara yang paling optimis itu adalah Indonesia. 95% orang-orang Indonesia optimis. Ini karena terlalu banyak motivator mungkin ya di Indonesia ya. Motivator pokoknya sukses, berhasil, positive thinking. Orangnya katanya di survei 92% masyarakat Indonesia optimis. Jepang saja 38%.
Singapura 72%, Malaysia 81%, dan Jerman 56%. Ya. Optimis. Tapi kalau optimis itu tidak didasari oleh pengharapan yang kuat di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus, optimis itu menjadi kosong. Optimis itu menjadi sesuatu yang tidak ada kekuatannya sama sekali. Orang optimis harus punya kompas, punya petunjuk di dalam hidup ini. Saya optimis, saya mau pergi ke kota itu dan berdagang di sana, meniti karir. Tapi saya percaya bahwa Tuhan telah menuntun saya. Optimis itu harus didukung oleh petunjuk yang benar, oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh kompas yang benar. Tapi kalau optimis itu didasarkan pada emosional, didasarkan kepada hal-hal yang bombastis, ditingkatkan oleh karena sesuatu hal-hal yang penting kita melangkah begitu saja. Itu bukan optimis. Optimis di dalam Tuhan itu percaya bahwa ada kompas Tuhan yang menuntun. Dalam dunia yang penuh pergumulan, dalam penantian kepada Sang Mempelai yang kedua kali akan datang itu, hidup kita harus optimis. Bersandar kepada firman Tuhan. Seperti 5 gadis yang bijaksana ini. 5 gadis yang bijaksana ini percaya mempelai akan datang. Mereka harus hidup optimis. Mereka harus dipimpin oleh Tuhan. Menyediakan minyak. Menyediakan pelita. Kami tidak tahu kapan ini mempelai datang, tapi firman Tuhan harus ada terus. Pelita Roh Kudus harus ada terus. Ya, gereja-gereja apinya padam di akhir zaman karena tidak ada pelita. Tidak ada minyak. Hidup kita bisa mengeluh terus. Hidup kita bisa merasa tidak berdaya terus. Karena tidak ada minyak. Tidak ada pelita. Maka gadis-gadis yang bijaksana ini mereka tahu saya harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tidak tahu Tuhan kapan datang. Tapi yang penting minyak cukup. Nanti kalau obornya ini mulai, pelitanya ini mulai redup, tambahi lagi minyak. Ya. Tambahi lagi terus. Kekuatan kita itu apa? Kekuatan kita itu kalau firman Tuhan terus berbicara di dalam hidup kita. Dan kita berkata, ya Roh Kudus tuntunlah roh saya yang lemah ini. Tuntunlah jiwa saya, ya Roh Kudus. Di dalam dunia ini, jangan sampai bulu yang sudah terkulai dipatahkan. Kuat kembali. Maka 5 gadis bijaksana ini, gadis yang optimis, karena optimis dia mempersiapkan apa yang diperlukan. Kristus akan datang, Sang Mempelai akan datang, saya harus siap, sedia di dalam diri saya. Yang kedua, 5 gadis bijaksana ini karena ada pelita, ada minyak, maka terangnya itu terus menyala. Ya. Hidup kita
biarlah terang terus menyala di dalam hidup kita, ya. Jangan sampai kegelapan menguasai. Hidup kita terus bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, rajin berbuat baik. Hidup kita harus bersinar, jangan sampai minyaknya habis, harus diisi terus, bersinar di mana saja, di sekolah, keluarga, di masyarakat, di lingkungan RT. Bersinar, bersinar terus, menyatakan kemuliaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada 2 orang, 1 wakil menteri, 1 pengusaha besar, nama Kristen semuanya, namanya sangat bagus sekali. Tapi yang satu membohongi, menipu, yang satu melakukan korupsi. Tidak bersinar, padahal kalau Kristus datang yang kedua kali, Dia mau kita bersinar supaya sinarnya Dia, sinarnya kita mengikuti sinarnya Dia. Cahayanya Dia, kita cahaya, kita mengikuti cahayanya Dia. Karena sinarnya Dia, terangnya Dia tidak bisa bertemu dengan kegelapan. Dengan hidup yang ada di dalam dosa-dosa, dengan kenajisan, dengan karakter yang tidak berubah, dengan hidup yang tidak lahir baru. Maka 5 gadis bijaksana ini, biarlah sinarku Tuhan menunggu sinarmu. Dan sinar ini bercahaya, menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata di ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya kapan sang mempelai laki-laki itu datang. Kamu dan saya tidak tahu. Mungkin kita sudah dipanggil pulang lebih dulu oleh Tuhan. Mungkin juga Tuhan datang yang kedua kali. Tapi berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Jadilah bijaksana, jangan bodoh. Jadilah seperti 5 gadis bijaksana, bukan 5 gadis yang bodoh. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan lagu bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Haleluya. Bersyukur, rapnya saja. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
sudahkah kita berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatangannya yang kedua kali? Dia yang berjanji, Dia yang akan menepati. Dan Tuhan ingin supaya kita seperti 5 gadis bijaksana, punya pelita, punya minyak, punya firman Tuhan, dan punya Roh Kudus, dan hidup yang terus bersinar memuliakan Dia. Haleluya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu mengingatkan kepada kami untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami mau mengisi hidup kami dengan kebenaran firman. Kami mau mengisi hari-hari kami dengan langkah-langkah kasih, perbuatan-perbuatan nyata akan kebenaran. Kami mau mulai mengisi hidup kami dengan kasih yang memandang jiwa-jiwa, supaya kami tidak hanya mengasihi diri kami sendiri. Karena ketika kami mengasihi diri kami sendiri, kami tidak akan terpuaskan selamanya. Kami mau arahkan kasih kami kepadamu, supaya kami terus berkobar untuk mewartakan kebenaran-Mu bagi jiwa-jiwa di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu, Bapak Minggus, di dalam pelayanannya, untuk menggembalakan kami semua. Biarlah hikmat-Mu Engkau tambah-tambahkan. Urapi kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dengan urapan Roh Kudus yang baru, supaya hidup kami terus bersemangat, bukan hanya optimis akan kehidupan kami, tetapi kami optimis bahwa kami juga dipakai oleh Engkau bagi kemuliaan nama. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang belum menerima roti dan anggur sebelah kiri saya? Kalau ada tolong angkat tangan. Sudah semua ya. Yang sebelah kanan? Sudah semua di atas? Oke, puji Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan. Lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Majelis dan rohaniwan saya undang untuk maju ke depan dan
Bapak Ibu jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus? Tubuh yang rela tersakiti, menderita, supaya kita semua diselamatkan, dihapus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tubuh Kristus, tubuh yang menyelamatkan, yang menyembuhkan hidup kita. Dan oleh karena itu hati nurani kita dibersihkan. Kuasa dunia ini, kuasa-kuasa yang lain tidak lagi menuduh hati nurani kita karena Tuhan sudah menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Lihatlah kepada Kristus yang tersalib itu. Mari kita pecahkan roti ini dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur. Bukankah anggur ini melambangkan darah Kristus? Oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, taruhlah tangan kirimu ke bagian tubuh yang sakit. Dan berimanlah kepadanya. Biarlah mujizat terjadi. Biarlah tanda-tanda ajaib kita terima. Biarlah keajaiban-keajaiban muncul. Oleh karena kita percaya kepada Kristus, kepada tubuh dan darahnya, kita disembuhkan. Disembuhkan hidup kita, dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita, kita dipulihkan kembali supaya kita kuat, sehat, pulih kembali. Lihatlah anak domba Allah yang menyapu dosa-dosa dunia. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku ku
sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita puji Dia, sembah Dia, haleluya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Engkau Juru Selamat, ya Tuhan. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, haleluya. Terimalah kesembuhan, pemulihan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Terimalah kesembuhan, terimalah kekuatan, kekuatan yang baru, pemulihan dari Tuhan. Berjaga-jagalah, sambutlah mempelai laki-laki Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Pujilah Dia, ucapkanlah syukur, sembahlah Dia, pujilah namanya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Setelah engkau menerima roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, dengarlah firman Tuhan ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oh diranglah, oh diranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah. Shalom seluruh jemaat GYAKU yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Ibadah Raya Minggu depan tanggal 14 September. Firman Tuhan dalam ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosafat Sugeng dari Gia Budiman, Bandung.
Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Baptisan air periode ketiga di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 11 dan 25 September jam 10 pagi di ruang ibadah Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat dan donatur dalam pembangunan rumah Diakonia Tarlian. Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar mendirikan sebuah bangunan, melainkan juga wujud nyata dari kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Mari doakan untuk proses pendirian yayasan dan perizinan agar dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang tergerak persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Pada hari Minggu, 21 September 2025, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rian Christian Wiguno dengan Saudari Evelina Francisca Gunawan, bertempat SMI Building, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto, atau paling lambat Minggu, 14 September. Dan pada hari Minggu, 5 Oktober 2025, pukul 11 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Cahya Aquina dengan Saudari Sista Putri Utami, bertempat The Renaissance Ballroom, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto paling lambat Minggu, 21 September. Shalom anak-anak muda dewasa muda Gereja Isa Al-Masih Kudus. Jangan lupa datang Komsel, hari Rabu dengan format kelompok kecil gabungan, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Gereja Gia lantai 1. Sampai ketemu teman-teman. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September jam 5 pagi di ruang Serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Shalom Sobat Kristus Gen Z hingga milenial, mari datang dan ramaikan ibadah ulang tahun Rebiaku yang diadakan pada tanggal 20 September 2025 pukul 5 sore. Bertemakan, Selikah Forgiveness is the Path to Peace, dan akan dilayani oleh Bapak Hogye. Ajak keluarga, saudara, dan teman-teman lainnya untuk bersama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada kesempatan esok ini. Jangan lupa beli kaos usaha Dana kami juga dengan desain paling keren se-Indonesia Raya. RBK menunggu kedatangan kalian. Salam buyah dan Tuhan Yesus memberkati. Masih dibuka kelas matematika, bahasa Inggris, dan baca tulis hitung dalam program belajar bersama Giaku. Mari, daftarkan anak Anda untuk mengikuti kelas-kelas yang disediakan. Jadwal secara lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam Warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gerejani terupdate. Demikian Warta Sepekan Giaku, Tuhan Yesus memberkati. Apakah Saudara Cahya dan Saudari Sista hadir untuk kami kenal kedua calon mempelai yang akan melakukan pemberkatan nikah? Ibadah kedua biasanya ya. Oke. Selanjutnya kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang Rian. Ya, Cahya juga. Rian juga ada? Rian apakah hadir? Rian dan Evelyn? Biasanya kedua. Cahya, Sista juga kedua. Oke, sekali lagi kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir. Silakan bangkit berdiri. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali di tempat ini hadir dan menghendaki menjadi anggota jemaat tetap di tempat ini, bisa mengisi formulir yang disediakan di sekretariat atau menghubungi gembala wilayah masing-masing di tempat. Tidak ada? Selanjutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai hari ini, tanggal 7 September. Silakan bangkit berdiri.
Ada WL kita, Ibu Susi, ada Kelin, iya. Ada lagi yang di atas. Ya, setelah menerima kenang-kenangan dari majelis, Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh meresponi panggilan Tuhan di dalam ibadah. Yang pertama ini, kami membawa hidup jemaat-Mu untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami bersyukur kepadamu untuk anak-anak-Mu yang telah membawa persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan di gereja ini. Persepuluhan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Berkat-berkat untuk mendukung pelayanan. Belajar bersama Gia, pelayanan beasiswa, pelayanan diakonia, Tuhan. Berkati tangan anak-Mu. Bukakanlah tingkap-tingkap langit. Berkat-berkat diutus kepada rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka. Supaya mereka boleh takut akan Engkau. Mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh-sungguh Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam sakit, penyakit. Kami berdoa untuk mereka satu persatu ya Tuhan. Mereka Tuhan sertai, mereka Tuhan berkati, kuatkan mereka ya Tuhan. Kami percaya nama-nama yang sudah ditulis di dalam warta jemaat Tuhan berkati satu persatu. Sehingga Engkau sendiri yang menguatkan, Engkau sendiri yang memberikan anugerah-Mu yang cukup bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan rumah diakonia. Kami berdoa supaya rumah diakonia ini boleh kami bangun dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati pembangunan ini dan boleh kami membawa ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk belajar bersama Gia, anak-anak-Mu yang dididik di gereja ini untuk belajar matematika, belajar bahasa Inggris. Dan mata pelajaran yang lain, berkati guru-gurunya yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami. Tuhan lindungi, jagai, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kejahatan yang ada. Tuhan melindungi dengan malaikat-malaikat Tuhan. Kau memberkati bangsa ini supaya para pemimpinnya juga sungguh-sungguh mau berubah, mau bertobat, dan mau sungguh-sungguh mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Berkati bangsa-bangsa supaya damai, hidup rukun satu dengan yang lain. Dan jadikanlah kami pembawa damai. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.